Waalaikumsalam Pak Yanto. Nah, apa kabarnya nih Bu Yun? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin saya dengar Bu Yun mau praktek pembelajaran berdiferensiasi ya. Insya Allah nih Iya, mau mencoba mengaplikasikan. Kalau begitu saya mungkin mohon izin nih Bu Yun, mau supervisi akademik latihan lah. Nah, ya kalau nggak mengganggu waktunya Bu Yun. Insya Allah tidak mengganggu Pak. Iya, nah kan dalam tahapan supervisi akademik ini kan kita ada tahap praobservasi, observasi sama pasca observasi ya Bu ya. Nah mungkin hari ini saya mau minta bantuan Bu Yun untuk melakukan praobservasi. Nah dimana nanti saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan Bu Yun nih untuk praktek pembelajaran tadi yang Bu Yun rencanakan tuh. Nah rencananya ini kapan Bu Yun mau melakukan pembelajarannya? Insya Allah sih pembelajarannya nanti hari Senin Pak. Hari Senin dengan materinya itu saya mau ambil IPA, khusus IPA, materinya siklus air. Iya, berarti rencananya hari Senin ya? Iya betul, hari Senin. Hari Senin, materi pelajarannya, mata pelajaran khusus IPA, materinya berkaitan dengan siklus air. Siklus air. Oke. Nah Bu Yun ini ngajar di kelas berapa Bu Yun? Saya kebetulan ngajar di kelas 5C. 5C ya. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran nanti nih Bu Yun, tujuan pembelajaran yang akan Bu Yun inginkan atau hendak capai itu apa nanti? Tujuan pembelajarannya kalau secara umum di situ saya berharap bahwa siswa itu mampu ya Pak, mampu mengembangkan sikap kemandirian dalam proses pembelajaran siswa, dan siswa juga mampu mengembangkan potensi kerjasama antar siswa. Itu kalau secara umum. Sementara secara khususnya berkaitan dengan materi pembelajaran siklus air ini, kami mengharapkan bahwa siswa mampu memahami tahapan-tahapan dari siklus air itu sendiri. Kemudian setelah mereka memahami, siswa juga bisa mempresentasikan. Iya, apa ada lagi Bu Yun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai selain yang 3 tadi? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang 3 tadi cukup sih Pak ya. Jadi lebih saya jelaskan lebih lagi. Untuk yang khususnya itu kan siswa mampu menjelaskan yang pertama, kemudian memahami, kemudian bisa membuat mempresentasikan gitu. Jadi tahapannya paham, kemudian bisa menjelaskan, selanjutnya mereka bisa mempresentasikan di depan kelas gitu. Oke, berarti saya ulang kembali ya Bu Yun ya. Tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Yun pada saat nanti pembelajaran, untuk tujuan umumnya siswa mampu mengembangkan sikap mandiri dan kerjasamanya. Iya. Nah, untuk tujuan khususnya di sini ada 2 poin yang saya sudah catat. Siswa mampu memahami tahapan-tahapan dari siklus air. Iya. Lalu yang kedua, siswa dapat mempresentasikan Betul. hasil dari pemahamannya tentang tahapan-tahapan siklus air tadi. Iya. Oke. Berarti sudah ini aja ya Bu Yun ya tujuannya ya. Nah, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Yun pada saat pembelajaran nanti itu berkaitan dengan area apa saja pengembangannya? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, di sini saya ingin mempraktekkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya berusaha untuk menanamkan budaya positif. Budaya positif yang ditanamkan di sini adalah siswa mampu mandiri, itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian selain itu, siswa juga dari hasil pembelajaran ini juga akan memunculkan produk, di mana produknya ini siswa bisa membuat bagan tentang siklus air. Nah, bagannya ini nanti tergantung dari pilihan dari siswa itu sendiri, apakah bagannya bentuknya 2 dimensi maupun 3 dimensi gitu. Yang pasti setiap kelompok nanti akan menghasilkan sebuah produk. Oke.
Berarti area yang hendak dicapai di sini ada dua hal ya, kalau saya catat ya. Yang pertama terkait dengan pengaplikasian pembelajaran berdiferensiasi. Khususnya di sini Bu Yuyun ingin mengembangkan diferensiasinya itu diferensiasi produk ya, produk berarti ya, produknya terkait dengan bagan tentang siklus air. Nah, di mana pembuatan bagan ini diserahkan kepada siswa sesuai kemampuannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Yuyun ingin menanamkan budaya positif pada siswa terkait sikap mandiri dan kerjasamanya. Oke, ada lagi Bu Yuyun tentang area yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran nanti? Untuk area cukup itu dua saja dulu Pak. Oke. Yang berikutnya terkait dengan strategi yang Bu Yuyun akan persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini apa Bu Yuyun? Untuk strategi yang akan saya coba terapkan itu yang pertama adalah problem based learning, di mana siswa nanti akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok diberikan lembar kerja atau sebuah masalah gitu ya. Di lembar kerja itu ada sebuah masalah di mana nanti mereka berdiskusi untuk saling menyelesaikan masalah yang sudah ditentukan. Kemudian dari hasil akhirnya mereka juga bisa mendiskusikan, karena di situ di LKPD-nya dijelaskan bahwa siswa diharapkan mampu membuat bagan gitu ya, atau alat peraga dari siklus air. Nah, mereka berdiskusi sesuai dengan kemampuan mereka sendiri, yang cocok untuk kelompoknya mereka itu seperti apa. Apakah bentuknya bagan polos, atau mereka bisa menggunakan alat bantu yang lain gitu, misalkan kardus apa gitu. Jadi itu nanti tergantung dari kelompoknya masing-masing gitu. Oke, berarti strategi yang akan diterapkan berkaitan dengan problem based learning. Based learning itu masuknya ke model apa metode? Model ya. Berarti menerapkan model problem based learning. Ada lagi strategi yang ingin diterapkan selain model problem based learning? PBL mungkin cooperative learning ya Pak. Cooperative learning, dimana di sini dari masing-masing kelompok itu kemungkinan besar ada siswa yang daya tangkapnya itu tinggi gitu, sehingga mereka mampu mengarahkan mengarahkan teman-temannya lain untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang kedua menerapkan metode ya berarti metode cooperative learning. Apa ada lagi Bu strateginya? Untuk strategi dua itu saja yang saya terapkan. Ya, berarti ini saya ulang kembali Bu ya, terkait dengan strategi yang akan Ibu lakukan guna menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu nantinya ya. Sini saya mencatat ada model penerapan model problem based learning. Nah, kata Ibu nanti akan memberikan LKPD berarti ya, ada LKPD-nya nanti ya. Nah, dari masing-masing kelompok itu ada penugasan LKPD, dan penyelesaiannya pun Ibu akan sesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Lalu yang kedua strateginya menerapkan metode cooperative learning dengan memaksimalkan kemampuan salah satu anggota yang nanti akan bisa dijadikan sebagai pendamping belajarnya ya. Oke, saya rasa udah cukup ya Bu ya. Semoga nanti lancar proses pembelajarannya. Ya, sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu sampaikan pada tahapan praobservasi kelas ini. Dan nanti selepas saat observasi saya nanti mohon izin Bu masuk ke kelas ya. Silakan Pak. Untuk melihat gambaran realnya pembelajaran dari Ibu sesuai dengan yang Ibu sampaikan pada tahap praobservasi ini. Lalu nanti setelah saya melakukan observasi, saya juga minta kesediaan Ibu untuk mau melanjutkan ke tahap pasca observasi.
Silakan Pak. Ya Bu ya, sukses lancar dengan rencana pengembangan pembelajaran berdiferensiasinya. Nanti kalau memang ada informasi terkait proses pembelajaran yang memang Ibu ingin sharing dengan saya, silakan. Saya akan senang hati berbagi, Bu. Ya, terima kasih juga Pak dengan masukan-masukan. Saya harapkan nanti pada saat prakteknya saya bisa melaksanakan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih juga Bu ya, atas sama-sama. waktunya ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, tugas siapa yang harus memimpin kelompok tani? Silakan hadir ke depan buat memimpin. Duduk rapi. Tadi teman-teman sebelum kita mulai pelajaran, maka baik kita berdoa. Doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya, berkumpul lagi dalam pembelajaran yang kita. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan ke teman-teman. Ini kira-kira ada nggak temannya yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Rizky. Bagus, nah ada itu. Siapa Rizky ya? Rizky. Mustafa. Siapa lagi? Mustafa Lomba. Yang Mustafa Lomba berarti tetap dihitungnya masuk. Karena kebetulan Mustafa hari ini mewakili SDM Cipinang Besar Utara untuk ikut lomba. Tapi yang benar-benar hari ini tidak masuk berarti Rizky ya. Ya kebetulan tadi sudah memberi kabar Rizkynya neneknya meninggal, jadi nggak bisa hadir hari ini. Oke, anak-anak sekalian, hari ini pembelajarannya Ibu jelaskan sedikit ya, apa namanya tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang siklus air. Apa yang setelah kamu mempelajari nanti nih, hasil apa yang bisa kamu dapatkan? Yang pertama adalah
kamu nanti bisa memahami apa itu arti dari siklus air. Kemudian setelah kamu juga nanti diharapkan setelah mempelajari kamu bisa mempresentasikan ke depan apa itu siklus air. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama agar kalian bisa memahami atau paham tentang apa itu siklus air. Kemudian setelah kamu mempelajari, setelah kamu nanti mendiskusikan dengan teman kamu, kamu juga bisa mempresentasikan ke depan ya, tentang apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Insya Allah paham ya? Insya Allah paham. Oke. Sebelum lebih lanjut, Ibu mau memperlihatkan kepada kalian ini di papan tulis. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan? Adik, gambarnya tentang apa tuh nih? Hah? Lagi ke sawah? Apa tuh? Nggak jelas ya? Gambarnya jelas nggak? Raden? Nggak kelihatan? Nggak jelas. Naura? Apa Naura? Yang bagian atas itu orang lagi ngapain? Hah? Ngambil air. Sama-sama ngambil air sih ya. Kalau ini juga lagi sedang mencari air. Kalau ini ngambil air, tapi kondisi tanahnya gimana tuh? Tandus, kering. Berarti kondisi kalau dilihat dari gambar yang ada di papan tulis ini, yang ada di depan, kondisi tanahnya gimana? Kering. Berarti karena kering, kenapa ini kering nih? Ada yang tahu nggak? Karena tidak disiram. Apa? Karena musim apa? Karena musim kemarau, betul. Ya, karena musim kemarau, ya, curah hujannya mungkin kurang, ya. Jadi di daerah tersebut, di daerah bapak-bapak ini mengalami kekeringan. Saya nggak tahu di daerah mana, tapi biasanya di daerah timur ya. Nggak hanya di daerah timur sih, di daerah Jawa pun sebenarnya ada beberapa tempat yang pernah mengalami kekeringan seperti ini. Kalau gambar yang kedua ini gimana nih? Airnya kuning. Kalibau di mana tuh? Di sini. Di belakang. Airnya kuning, betul. Airnya kuning, tapi tetap diambil. Kenapa tetap diambil? Ada yang bisa kasih alasan? Karena kenapa air yang kalau kita lihat layak nggak tuh diminum? Nggak layak. Kenapa nggak layak diminum? Karena warnanya kayak gini ya, kayak warna tanah, tapi tetap diambil. Kenapa? Ada yang bisa ngasih masukan? Kenapa? Karena sumber airnya cuma di situ aja. Ya, kata si Adi tadi. Karena sumber airnya hanya di situ aja. Jadi tetap diambil walaupun mungkin tidak layak. Terus nanti gimana Bu caranya supaya layak? Mungkin nanti akan disaring, betul, disaring ya, di filter. Oke. Sekarang kita coba perhatikan. Nah, sebelum kita nonton video, ini ada video, mudah-mudahan sih suaranya kedengeran ya. Dan Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak air itu yang kita manfaatkan sehari-hari? Air itu manfaatnya banyak nggak sih? Banyak. Apaan aja? Untuk minum, terus mencuci, apalagi? Masak. Manusia aja yang butuh air atau makhluk hidup semua butuh air? Semua makhluk hidup butuh air. Tapi kalau kita perhatikan ya, kan manusia banyak nih, manusia di dunia banyak, semua pasti butuh air. Hewan juga banyak, tumbuhan juga banyak. Kok airnya nggak habis-habis? Airnya habis nggak?
adanya siklus air, ini betul, karena adanya siklus air. Adanya perputaran air gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu perputaran air itu seperti apa. Kita coba simak videonya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi ditutup oleh air. Jadi 71% 97% permukaan bumi terdiri dari air. berada di laut. Sedangkan sisanya 97% air asin, sisanya air tawar. 90% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya 3% air tawar adanya air di kutub, danau, sungai, dan air tanah. manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, Manusia membutuhkan air untuk mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Meskipun digunakan secara terus-menerus, ternyata air yang ada di bumi tidak habis, ya. Tahukah kalian siklus air? Apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau putaran air. Jadi siklus air adalah perputaran air. Lalu kembali lagi ke bumi. Perputaran air dari bumi menuju atmosfer, balik lagi ke bumi. Itu yang disebut dengan siklus air. Siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena Air di laut, danau, sungai itu mengalami penguapan, ya, penguapan yang disebut dengan evaporasi. Enggak cuma air saja, enggak cuma danau, sungai, laut yang menguap, tapi tumbuhan juga mengalami penguapan transpirasi. yang disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Penguapan air yang tadi sudah terjadi itu naik ke atas, ya, berubah menjadi titik-titik air, ya, mengembun, yang disebut dengan kondensasi. Daratan bergerak tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah. Menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi siklus air tadi itu apa? Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi, gitu ya. Kenapa air yang ada di bumi itu tidak habis? Karena air itu sebenarnya nggak hilang, ya. Air itu sebenarnya tidak hilang. Air hanya berubah bentuk, betul. Air hanya berubah bentuk. Tadi ini yang ada di laut, yang ada di danau, yang ada di sungai, airnya menguap, ya. Airnya menguap. Proses penguapan dibantu oleh siapa? Matahari, betul. Proses penguapan ini dibantu oleh matahari. Nah, ketika menguap, berubah menjadi uap kan tadinya ya, uap. Karena di atas itu suhunya berubah, terjadi proses pendinginan, maka berubah menjadi awan. Kemudian tertiup oleh angin, lama-lama awannya jadi pekat gitu ya. Titik-titik airnya semakin banyak, berat, lama-lama dia akan turun menjadi hujan, ya. Proses penguapan disebut dengan evaporasi, pengembunan disebut
dengan kondensasi, sementara turunnya air hujan disebut dengan presipitasi. Nah, selain ini, garis besar dari proses siklus air sebenarnya ada 3 saja. Garis besar dari siklus air hanya ada 3, yaitu yang pertama evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Pun ada penambahan, ada transpirasi. Ini adalah proses penguapan, hampir sama dengan evaporasi, sama-sama menguap. Cuma bedanya kalau transpirasi yang menguap adalah air yang ada pada tumbuhan. Nah, pada proses penurunan air hujan, presipitasi ini, air yang turun ini nanti semuanya tahu-tahu langsung ke laut atau ada yang meresap ke bumi? Ada yang meresap ke bumi. Nanti si Ading sama itu kayaknya perlu dipindah ini posisi duduknya ya. Ada yang meresap ke bumi? Ada, nggak semuanya mengalir ke laut ya. Ada yang meresap ke bumi ke dalam tanah. Nah, proses meresapnya air hujan ke dalam tanah itu disebut dengan infiltrasi. Nanti ada penambahan di situ. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Benar cukup? Tuh. Kalau benar cukup, nanti ibu akan memberikan setiap kelompok ada LKPD-nya ini. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian diskusikan nanti ya. Kalian diskusikan sesuai dengan yang ada di dalam LKPD-nya. Diskusikan kelompok. Setelah itu dari hasil diskusinya, ibu minta nanti membuat satu rangkuman ya. Masing-masing kelompok bisa menunjuk siapa ketuanya untuk ke depan mempresentasikan. Ingat, kerja kelompok itu berarti semuanya harus kerja. Nah, setelah selesai mendiskusikan, nanti di bagian belakang ada perintah ya, kamu diminta untuk membuat boleh bagan, boleh juga karya yang berhubungan dengan siklus air. Silakan dikerjakan nanti ya, berkelompok. Oke, ibu bagikan. Kamu bagikan temennya, teman kelompok yang lain juga. Bisa, lu siapa dah? Gua semuanya siapa? Yang ada aja berarti. Nanti dikerjakan bareng-bareng aja ya. Oke, ibu hanya memberikan waktu untuk mendiskusikan LKPD-nya. Waktunya 15 menit. Udah semua dapat? Perintahnya sudah apa tuh? Petunjuk kerja. Bersama kelompokmu, lengkapilah bagan siklus air yang masih kosong. Jadi diskusikan dengan kelompok kamu. Itu kan ada bagan yang kosong kan? Nah, isi sesuai dengan urutan dari tadi siklus air. Ya, langsung ke situ.
Mengerjakan yang bikin peraga siklus airnya. Ya, prakteknya. Biar ini benar. Nah, ini apa nih biasanya? Ini kan awan ngumpul. Kalau awan ngumpul apa? Emang udah turun? Apa tuh? Ah, itu kamu tahu. Kelompok ini udah, kelompoknya Laura udah. Adik kelompoknya belum. Yang sudah, lanjutkan dengan bagian yang ke mana tuh, belakang ya. Nah, itu kan sudah bikin bagan. Bagannya adalah udah bawa alat-alatnya belum? Udah. Nah, keluarkan alat-alatnya, bagannya kamu praktekkan, kamu buat gitu ya. Iya. Alat-alat. Iya, satu saja. Berarti yang satu kelompok satu ya, satu rangkaian. Boleh. Baganya dengan alat-alat yang aku bawa. Ya, jadi satu kelompok satu aja yang nanti bisa dipresentasikan ke depan. Ini kan sudah bikin bagan, baganya sesuai dengan alat yang dibawa. Ada lagi? Tidak. Kalau ada silakan sampai bagian gunting, sampai bagian
sudah mempelajari hari ini, nah, Ibu minta perwakilan dari yang pertama dari kelompoknya. Kenapa belum siap? Oh, belum siap. Oke, silakan dulu. Dari kelompok Alifa dulu, kelompok 1. Ya, kamu dulu. Ya, yang lain-lain sama, semuanya pada nanti beranggapan siap. Sampah-sampahnya dibuangin dulu. Sampah-sampahnya. Kami akan menjelaskan tentang proses siklus air. Air hujan, infiltrasi, evaporasi. Dalam proses ini air yang cair akan berubah ke gas dikarenakan terkena panasnya sinar matahari. Tahap kedua, kondensasi. Dalam proses ini terjadi perubahan bentuk semula pada air. Yang tadinya air sudah berubah menjadi gas, berubah kembali menjadi cair. Dan bila uap air naik menuju atmosfer, uap air akan menjadi lebih dingin dan berbentuk menjadi tetesan air dan membentuk awan. Tahap ketiga, air hujan. Dalam proses ini, ketika uap air menjadi awan, awan akan terseret karena angin. Dalam proses ini, ketika air sudah banyak di dalam awan, awan akan menjatuhkan air tersebut. Air yang menyerap di dalam tanah akan mengalir di dalam tanah dengan bantuan akar pohon atau akar tumbuhan lainnya agar bisa kembali ke laut, ke sungai, ataupun ke danau dengan lancar. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ini mumpung kelompok 1 sedang presentasi? Oh, kurang kenceng nanyanya.
tugasnya? Apa yang dimaksud infiltrasi? Adik Pok aja ada yang jawab. Dalam proses infiltrasi, air hujan yang turun sebagian besar akan kembali ke laut, ke sungai ataupun ke danau, dan sebagian lagi akan menyerap di dalam tanah. Air yang menyerap di dalam tanah akan mengalir ke dalam tanah dengan bantuan akar pohon ataupun akar tumbuhan lainnya agar bisa kembali dengan lancar ke laut, ke sungai ataupun ke danau. Jadi infiltrasi itu proses penyerapan air hujan di dalam tanah. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 ya. Kita lanjut ke kelompoknya Adinda. Silakan untuk pusing ya, Fatin. Pusing nanti setelah ini baru belum sarapan, Fatin? Oh, udah. Saya akan Udah berarti sudah dibagi-bagi tugasnya kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan siklus air. Sebelum mempresentasikan siklus air, saya akan menjelaskan fungsi air dulu. Saya akan menjelaskan fungsi air bagi hewan. Fungsi air bagi hewan terbagi menjadi 4, yaitu untuk diminum, tempat beberapa jenis hewan, untuk membersihkan badan, dan tempat produksi susu bagi hewan mamalia. Fungsi air bagi hewan fungsi air bagi manusia. Fungsi air bagi manusia terbagi menjadi 5, yaitu untuk untuk minum, membersihkan tubuh, untuk memasak, untuk irigasi pertanian, dan jalur transportasi. Siklus air dari awal evaporasi disebut dari air laut menguap ke awan menguap ke matahari yang disebut evaporasi. Air di atmosfer akan mengalami kondensasi atau disebut mengelup. Ketika titik air di awal sudah jenuh, maka terjadilah hujan yang disebut presipitasi. Infiltrasi adalah air hujan yang menyerap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana cara air menguap? Bagaimana cara air menguap? Ada yang bisa menjelaskan? Dari matahari ke Dibantu temennya? Tidak. Ya. air menguap karena terkena sinar matahari yang panas.
Udah puas belum yang nanya? Hah? Hah? Saya mau bertanya, Kamu bertanya dikit lagi. bagaimana cara kerjanya transpirasi? Bagaimana kerjanya transpirasi? Enggak, yang lain boleh menjawab ya. Yang bisa boleh menjawab, enggak harus. Air hujan terserap ke pegunungan, pohon, tanaman, dan lain-lain. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kerja transpirasi? Oh, Ibu tanya, Adinda, transpirasi itu apa? Air menguap. Proses penguapan yang ada pada tanaman. Berarti kalau ditanya, apa tadi pertanyaannya? Kamu? Bagaimana cara kerjanya transpirasi? Bagaimana cara kerja transpirasi? Berarti cara kerjanya apa? Karena adanya sinar matahari, ya. Kemudian air yang ada di tanaman, yang dikandung dalam tanaman, mengalami penguapan. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sebenarnya paham ya wanita ya, cuma mau ngomongnya bingung. Ya, bingung. Ada pertanyaan lagi? Yang lain ini kelompok sini nggak ada yang mau nanya? Nanti dibalik ditanya loh sama Adinda. Mau ada pertanyaan nggak? Enggak, cukup. Oke, kalau cukup kita berikan aplaus buat kelompok 2 Adinda dan kawan-kawan. Tepuk tangannya mana? Semua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini. Ibu ingin mencoba menggali lagi ya, apa sih yang sudah kita pelajari? Apa namanya? Tadi kan kita kerjanya kerja apa tuh? Kerja kelompok ya? Kerja kelompok. Ada yang bisa memberikan apa namanya masukan nggak? Gimana perasaan kamu setelah belajar hari ini? Oh ada yang pusing katanya. Kenapa pusing? Pusing, Bu. Hah? Saya kayak apa ya? Mikir-mikir gitu. Oh kayak mikir, banyak mikir. Ayo, kalau Alifah yang dirasa setelah belajar bisa lebih paham nggak tentang siklus air, atau mungkin Bu bingung Bu gitu, siklus air itu kayak gimana? Ibu, saya bingung karena tadi yang dijelasin barangnya Karena presentasi dari teman-temannya kecil-kecil. Berarti harus gimana tuh? Harus gimana? Di depan kupingnya. Kalau temennya suaranya kecil, berarti kamunya harus gimana? Lebih fokus untuk mendengarkan, ya. Jadi boleh jadi soalnya tadi ngejelasin suaranya nggak jelas atau terlalu kecil. Berarti kitanya yang mendengarkan harus lebih fokus. Yang pertama, yang kedua, yang mempresentasikan mungkin harus lebih apa tuh? Lebih percaya diri, gitu ya. Percaya diri sama kemampuan. Nah, sebenarnya kan kenapa ada kegiatan apa namanya kerja kelompok, supaya kamu bisa lebih percaya diri, nggak malu ke depan gitu. Jadi jangan merasa beban. Kalau tadi kan si Fadil merasa beban ya, jangan merasa beban. Kalau kita merasa beban, jadinya apa ya? Kayak ada tekanan gitu ya, ngalamin waktu kapan? Jadi kepikiran, ini nanti takut rusak juga. Takut rusak atau gimana? Ya, jadi pada saat mengerjakan suatu kegiatan kelompok pasti ada kesulitan kan ya? Ada kesulitan. Kalau sudah jadi, yang dirasa gimana tuh? Hah? Yang dirasa senang.
tadi, dia melaksanakan atau menerima pekerjaan, menerima tugas itu sebagai bentuk tekanan. Nah, saya minta ke semuanya ketika ada tugas, ya, ada pekerjaan sekolah tentang pembelajaran, jangan dibuat itu sebagai tekanan, beban. Dibuat enjoy, santai. Tapi juga jangan terlalu santai. Jadi loh, mikirin Kerjaannya tadi pagi. fokus sama yang ada di sekarang. Sekarang kita lagi tugas apa nih? Tugas tema. Fokus sama yang ada. Jangan lagi mikirin tema, mikirin tugas Juga matematik. kayak tadi suruh ngapal ini mendadak. Kalau dari kamu tidak ada lagi, sekarang ibu coba menggali lagi ya, yang sudah kamu pahami tentang siklus air. Naura, siklus air ada berapa tahapan? 3. Yang utama 3 ya. Apa aja? Evaporasi, apa? Kondensasi, presipitasi. Berarti belum susah ya? Itunya ya? Apa namanya pengucapannya susah? Gampang atau susah? Bareng-bareng kalau gitu. Tahapan siklus air ada 3. Yang pertama ada 3 ya. Apa aja yang pertama? Evaporasi. Yang kedua? Kondensasi. Yang ketiga? Presipitasi. Ya. Yang utama dalam siklus air ada 3. Ada tambahan lagi. Tambahannya itu adalah transpirasi dan infiltrasi, ya. Tapi kalau ditanya apa garis besar dari siklus air, kamu cukup menjelaskan sebanyak 3 saja, nggak apa-apa, itu sudah betul, gitu ya. Kalau misalkan kamu ditanya siklus air secara garis besar terdiri dari apa aja, ketika kamu menjawab siklus air itu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi, itu sudah betul. Tapi kalau mau ditambah lagi, oh ternyata kamu lebih paham nih, udah paham tentang siklus air. Oh ternyata yang namanya penguapan nggak cuma air laut saja, penguapan juga dialami oleh tumbuhan, namanya transpirasi. Nah boleh kamu tambahkan, gitu ya. Tapi kalau misalkan, aduh saya pusing kalau harus menghafal banyak atau memahami banyak, minimal kamu bisa memahami 3 saja sudah cukup, ya. Oke, mungkin untuk pertemuan tentang pembahasan siklus air kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, alhamdulillah secara garis besar kita sudah paham semua. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 10 hampir jam 11. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Apa? Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya rasakan setelah melaksanakan pembelajaran itu, saya yang pertama sih saya merasa senang gitu ya Pak ya. Kedua, melihat anak-anak itu mereka sangat antusias, sangat apa sih namanya, mereka itu semangat gitu untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sudah direncanakan. Kemudian secara garis besar pembelajaran yang kemarin dilaksanakan itu alhamdulillah sudah sesuai dengan NPP yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk mungkin ada sedikit apa ya, yang harus ditambahkan mungkin untuk kedepannya, untuk lebih saya, terutama ke diri saya pribadi gitu ya, mungkin saya harus lebih banyak menambah metode atau media-media yang membuat anak tuh lebih semangat gitu dalam proses pembelajaran. Tapi secara garis besar kalau yang saya rasakan itu mereka semangat banget. Ya, alhamdulillah ya. Berarti dari reaksi sebelum ada rasa puasa juga Iya, ya. betul. Ya, di situ anak-anak sudah muncul semangatnya, motivasinya, di mana tujuan pembelajaran ini kan memang ingin menciptakan suasana kelas di mana anak-anak lebih mandiri. Iya. Lihatnya ada ya. Nah, itu dari diri sendiri. Nah, untuk yang berikutnya Bu, apa sih yang Ibu rasakan Bu, ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang di situ ada muatan diferensiasinya? Kalau perasaan ya yang pasti yang pertama itu excited ya, makanya senang gitu. Karena ini jujur baru pertama kali nih mencoba untuk menggunakan seperti yang Pak Rianto arahkan gitu. Oh ya coba menggunakan pembelajaran ASE seperti ini. Nah ini setelah sebelumnya diarahkan, oh bentuknya nanti seperti ini Bu Yuni. Nah kemudian dijalankan, dilaksanakan dengan anak-anak itu ya cukup senang sih kalau ditanya perasaan gitu. Karena anak-anak itu cukup bersemangat gitu ya, cukup saling mau gitu. Ayo Bu kita coba yang baru gitu, coba seperti gitu. Jadi Sudah merasakan ada sesuatu yang bermanfaat. ya betul, berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi di satu sisi senang, kedua oh saya dapat juga ilmu baru nih. Alhamdulillah Bu ya. Nah, selama kegiatan pembelajaran itu ada hambatan atau kendala nggak? Kalau hambatan yang saya rasakan sih mungkin tadi tuh sempat tuh udah Pak Rianto sebutkan ya. Jadi anak-anak itu satu kan mereka berkelompok-kelompok, sementara mereka punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Nah kendala yang saya dapat itu ada beberapa kelompok itu yang mereka itu lama gitu ngerjainnya gitu. Ya mungkin karena memang tingkat pemahamannya masih kurang gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Yang kedua berikutnya ada anak yang dari sisi waktu juga gitu. Dari sisi waktu padahal kemarin itu waktunya sudah agak lumayan lama, tapi tetap aja ada anak yang cepat mengerjakan, ada juga yang masih lambat gitu. Itu sih yang Berkaitan dengan kemampuan anak yang variasi, ya, terus ya kata-kata mampu mereka dalam Betul. Oke. Apa hal yang positif yang Ibu dapat selama melakukan pembelajaran di kelas? Kalau hal yang positifnya di situ pada saat pembelajaran kan yang pasti anak-anak kan diminta untuk mandiri dan bertanggung jawab ya. Nah pada saat itu tuh saya perhatikan ada anak-anak yang dia sangat bertanggung jawab terhadap kelompoknya gitu. Jadi gimana caranya biar tugas mereka itu selesai, mereka ayo kamu bikin ini, kamu bikin itu gitu. Jadi di situ tuh menurut saya oh iya ternyata ini ya anak ya gitu bisa melaksanakan, walaupun di sebagian lagi ada beberapa anak yang masih belum bisa juga gitu. Jadi sudah mulai ada kemauan untuk bekerja sama ya, Iya. terus itu mungkin muncul pemimpin Jiwa juga ya. pemimpin. Dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, apa
hal yang ingin ditingkatkan? Kalau yang ingin saya tingkatkan mungkin ke depannya untuk saya pribadi akan lebih banyak mencoba menggunakan media-media gitu ya. Kalau kemarin mungkin masih sedikit yang saya gunakan sehingga siswanya dapat bayangannya itu masih kurang. Nah, mudah-mudahan di kedepannya saya bisa lebih banyak atau lebih bisa mempersiapkan media-media yang mendukung pembelajaran berikutnya. Jadi rencana ibu pengen variasi. Iya betul, mempersiapkan media nggak cuma 2 jenis. Tambah insentif lagi, tambah tertarik lagi ya. Karena bagaimana juga memang ya lingkungan belajar itu penting untuk mereka termotivasi. Oke, nah terkait hal-hal yang ibu tadi sampaikan ya terkait dengan hambatan atau kendala yang dijelaskan, rencana tindak lanjut ke depan Kalau selain rencana memvariasikan media tadi. tindak lanjut mungkin lebih apa ya ke angka pemetaan ya, mungkin pemetaannya lebih kalau kemarin kan saya baru memetakan anak itu berdasarkan kemampuan. Nah, mungkin besok bisa dicoba untuk memetakan berdasarkan keinginan mereka gitu atau apa sih yang mereka mau gitu. Jadi atau jenis pembelajarannya mereka itu apa gitu. Jadi mudah-mudahan materi yang bisa yang saya sampaikan itu nanti bisa sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Mungkin itu ke depannya. Karena ibu mengawali kegiatan pembelajaran itu sebelumnya melakukan pemetaan. Iya betul. Pemetaan itu ibu sesuaikan bukan lagi hanya sesuai dengan kesiapan belajarnya, ya, tapi juga diharapkan bisa disesuaikan juga dengan minat maupun gaya belajar. Oke, nah terkait dengan aktivitas atau rencana pengembangan diri, ya, kan ibu sudah melakukan proses pembelajaran, kira-kira pengembangan diri seperti apa yang nanti ibu akan lakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi dari segi kualitas belajar ataupun kualitas kompetensi diri kita. Pengembangan ya. Pengembangan itu pengembangan ke sayanya atau Iya, ke pengembangan siswanya? dirinya. Ke sayanya. Di- Oh, ke sayanya. di ibu. Kalau pengembangan sayanya mungkin saya kan berusaha lebih ini ya, apa namanya, banyak menggali mungkin materi, banyak juga mungkin berusaha untuk ikut menambah ilmu yang berkaitan dengan pembelajaran anak untuk pengembangan diri saya. Karena jujur masih banyak yang harus saya pelajari ya, dengan kondisi menghadapi anak siswa SD ini gitu, yang mereka itu cukup, kalau menurut saya cukup unik gitu secara psikologisnya gitu. Karena anak-anak kebetulan itu beragam mereka psikologisnya, ada yang kelas 5 itu masih terbata-bata gitu. Jadi kemarin sempat coba konsultasi kebetulan ada anak psikolog, saya coba nanya ini gimana ya Mbak gitu, karena mau tidak mau ini ketika anak ini nggak bisa atau bacanya terbata-bata, otomatis kan memahami pembelajaran itu agak susah gitu. Jadi ya saya berusaha untuk juga belajar nih gimana ya supaya yang ini nih bisa diatasi, walaupun mungkin nggak bisa maksimal, tapi ya pengen gitu loh. Itu salah satu keinginan saya untuk pengembangan diri saya. Oke, terus berarti ibu rencana pertama untuk pengembangan diri ya kalau saya lihat berarti ini pelatihan. Iya. Pelatihan nantinya mungkin bisa menjadi potensi ibu melakukan pembelajaran kelas ini. Nah itu harapannya dengan mengikuti pelatihan itu tujuan yang hendak dicapai apa? Tujuannya ya saya ingin satu bisa memahami karakter anak-anak itu seperti apa, kemudian setelah bisa memahami kira-kira jenis pembelajaran apa ya yang bisa saya terapkan ke anak yang memiliki kepribadian seperti ini. Itu aja sih tujuannya, sehingga saya nggak terlalu berat gitu loh.
kan memaksakan materi harus diterima anak itu nggak terlalu berat, itu tujuannya. Itu tujuan yang hendak Ibu capai itu ingin memahami karakter anak agar nanti bisa menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena itu tidak setiap anak mungkin gitu. Nah itu kalau sudah melakukan sudah kita punya atau punya tujuan seperti itu, ukuran keberhasilannya maksudnya harapannya nanti. Ukuran keberhasilan ke diri saya sendiri berarti ya, ukuran keberhasilannya adalah itu tadi, saya lebih bisa memahami anak, kemudian anak-anak juga jadi lebih merasa nyaman ketika melaksanakan proses pembelajaran. Tujuan utamanya mungkin itu. Jadi ukuran keberhasilannya ya, pertama Ibu berharap Ibu bisa memahami anak, karakternya seperti apa, lalu nanti diharapkan dengan memahami karakter anak seperti itu dari anak-anak mulai ada perasaan nyaman belajar. Nah untuk melakukan aktivitas yang Ibu rencanakan tadi, Ibu perlu pendukung nggak? Perlu lah Mas. Orang sekitar Ibu. Perlu lah Mas. Perlu dukungan dari mungkin kepala sekolah kali ya. Mendukung kemudian teman, dan syukur-syukur kalau ada informasi selain mungkin saya mencari sendiri bentuk-bentuk pelatihannya, mungkin jika ada informasi dari teman sejawat atau bahkan dari Bapak, ya itu sangat saya harapkan gitu. Di sini Betul. sekolah ya, kayak beliau sangat kebijakan dan intelijen. Lalu harapannya nanti juga ada informasi terkait dengan pelatihan yang datangnya dari teman, supaya nanti Ibu nggak ya kudet lah kurang kudet ya. Kayak kira-kira untuk melakukan aktivitas pengembangan itu butuh waktu kapan mulai? Kalau misalkan ada dalam waktu dekat boleh juga nih Pak, dalam waktu dekat, tapi pun misalkan tidak ada, ya saya akan berusaha untuk merencanakan di tahun pembelajaran ke depan itu harus ada pelatihan gitu. Saya pribadi Biasanya itu waktunya bulan kapan aja biasanya? Yang lebih enak sih sebenarnya sebelum memulai ajaran baru ya, itu lebih bagus kalau kitanya juga sudah ada tambahan ilmu. Sekitar Mei Juni ya. Juni lah, ini pas kebetulan libur sekolah, kita nggak aktif mengajar, nah jadi kita pengembangan buat diri pribadi. Jadi targetnya nanti harapannya sudah mulai mengikuti pelatihan ya. Baik itu mandiri ataupun nanti dapat undangan gitu. Jadi sekitar ini ya. Nah, kira-kira ada aktivitas pengembangan diri lainnya nggak selain tadi Ibu ingin ikut pelatihan? Untuk pengembangan diri yang lain, saya kebetulan senang nulis ya. Jadi saya pengen melibatkan anak untuk menulis gitu. Sebenarnya sih sudah ada beberapa tulisan yang di situ saya melibatkan anak, cuma memang belum saya bukukan gitu. Nah, saya sempat merangsang anak-anak juga, ayo kita bikin buku yuk gitu loh. Nah, ada anak-anak yang, ayo buku apa tuh Bu? Gitu. Oh buku aja, terserah kamu mau bikin tulisan kayak semacam cerpen boleh gitu, mau puisi boleh, mau pantun juga nggak apa-apa, tapi hasil karya sendiri. Nah ada beberapa anak yang mau gitu. Nah ini baru saya kumpulkan, tapi memang belum cukup banyak sih Pak, jadi belum bisa untuk dibukukan dalam satu buku, mungkin belum bisa. Cuma kedepannya saya pengen punya itu gitu. Jadi Ibu ingin mulai mengembangkan kemampuan anak Ya, dari sisi menulis gitu. Oke, lalu harapannya nanti tujuan yang akan dicapai apa dari kegiatan? Dari kegiatan intinya anak-anak tuh, kan saya bilang kamu bangga nggak kalau kamu punya buku? Seneng Bu, seneng. Nah, pengennya tuh mereka jadi, oh ya saya ternyata punya karya loh gitu. Nah, terutama untuk anak-anak yang memang seneng nulis gitu atau seneng bercerita. Bahkan kemarin saya bilang, gimana Bu cara nulisnya? Sekarang kan ada handphone kamu kan ada yang note tuh. Jadi kalau misalkan kamu lagi males ngetik atau males nyatet, kamu cerita aja tuh
ngomong aja tuh di HP, nanti kan mereka ngerekam sendiri. Nah, kalau udah dapet ceritanya, baru kamu edit. Saya sempat kayak gitu sih untuk memotivasi anak supaya mau gitu. Biasa. Jadi harapannya nanti siswa itu punya kebanggaan. Iya betul. Kalau mereka bisa menghasilkan karya sendiri, ya itu ya luar biasa. Lalu ukuran keberhasilannya apa? Keberhasilan ukurannya bisa mencetak buku. Harapannya mencetak buku hasil karya anak atas nama SDN Cipinang Besar Utara 08. Biasa. Jadi keberhasilan ibu nanti harapannya ya mulai munculan dalam artian keluar edisi awal. Ya, betul. Hasil karya anak berupa tulisannya yang dibuka. Kira-kira untuk melancarkan rencana ibu itu perlu pendukung. Pasti lah Pak. Perlu pendukung, ya pendukung yang pasti juga dari sekolah-sekolah memberikan izin gitu ya. Kemudian mungkin kata yang saya tahu membuat buku itu kan butuh dana. Mungkin pihak sekolah mau memberikan dana walaupun mungkin ya, karena saya pernah juga membuat buku dan butuh dana untuk pencetakannya gitu. Nah, mungkin di awal-awal pihak sekolah mau memberikan dukungan dalam bentuk dana. Ya alhamdulillah, tapi kalaupun tidak nanti ya pengennya dari pribadi juga lah. Yang penting tujuan untuk membuat anak-anak punya buku itu bisa tercapai. Selain Pemsek, kepala sekolah ada pihak lain yang ingin ibu ikut sertakan ya. Mungkin teman-teman rekan saya juga sekiranya ada yang berminat atau mendukung, ya saya sangat senang sekali kalau sekiranya mau. Ada pihak lainnya? Belum, saya belum penerbit kayak gitu itu saya belum negosiasi gitu belum ada. Jadi perkiraan waktunya mulai dilaksanakan kegiatan pemandiri apa? Rencananya kalau untuk tulisan sebenarnya sudah mulai dicicil dari beberapa bulan yang lalu, tapi untuk target supaya bisa dapat satu buku itu kemungkinan mungkin butuh 6 bulan sampai mungkin 12 bulan kali ya, tergantung nanti dari anak-anaknya juga gitu ya. Nanti startnya dari awal semester ya? Iya, kemarin udah mulai buat dikit-dikit gitu. Mungkin nanti kedepannya saya juga memotivasi lagi, ayo siapa lagi nih yang mau bikin tulisan lagi gitu. Kita buat perkiraan mudah-mudahan sih akhir pembelajaran itu sudah ada, akhir tahun pembelajaran sudah ada targetnya. Jadi 12 bulan? Ya. Ada lagi Bu rencana untuk pengembangan dirinya itu aja dulu Pak. Cukup. Itu juga menurut saya udah lumayan ya. Alhamdulillah ya. Nah sekarang saya pengen tanya terakhir nih terkait perasaan ibu setelah melakukan proses coaching dengan saya, mulai dari awal kita praobservasi, lalu saat ini pasca observasi, kira-kira perasaan ibu seperti apa sih? Perasaan saya jadi lebih kayak terbuka gitu Pak. Oh iya, saya dulu punya mimpi kayak gini. Jadi ketika ada coaching kayak ada dikasih jalan gitu. Oh iya Bu, harusnya begini, langkahnya begini. Jadi ada rasa lebih terbuka aja jalan pikiran saya. Oke. Betul. Berarti ada luar biasa manfaatnya. Alhamdulillah banyak banget manfaatnya dengan sharing seperti ini. Terima kasih ya Bu ya. Harapannya nanti yang tadi Ibu sudah rencanakan untuk pengembangan diri itu bisa Ibu lakukan dan realisasi dengan sesuai target yang Ibu capai dan Ibu harapkan tadi, dan harapannya dengan proses coaching seperti ini nanti bisa memberikan bahan evaluasi buat kita, merefleksi diri kita tentang kegiatan pembelajaran kita selama ini. Terima kasih atas kesediaan Sama-sama Pak. seperti saat ini. Ya, apabila nanti di lain waktu Ibu memang berencana untuk melakukan coaching kembali, ya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Terus
manusia. Foto dulu ya, masih kita timer bisa? Ya. Di timer 5 detik terus kita foto. Iya.